dari Falcons itu ditemenin sama healer. Aku mengutip dari quotes yang ada di Google ya, don't change the winning team. Ketika mereka lagi dapetin momentumnya dengan healer, apakah ini adalah keputusan yang tepat di best of one series untuk tiba-tiba mengubah playstyle-nya kepada Kimi dan Kari? Karena Kimi ya make sense kalau misalkan dia bakal jadi hyper carry-nya di sini, dia bakal pegang Sky Pierce-nya. Kalau dari draft kalian lebih suka yang mana? Aku lebih suka Black Sentence karena dengan adanya Xbox terakhir. Aku ikut suara kalian kalau begitu dengan Black Sentence 3 suara dari Pikachu teman-teman. By draft. By draft, dan kita akan menyaksikan keseruan best of one series. Siapa yang akan ke decider match 1-2, siapa yang akan menang dan menuju ke pool 2-1. Kita akan lihat tersebut di Land of Dawn. Oke, Expanding River akan dibanjiri. Harusnya dengan baku hantam ya. Dengan 3 tembok berjalan yang emang dibawa sama Falcon. Yap. Tapi secara deal damage-nya kan lebih ke DPS ya. Yap. Berarti emang nyarinya adalah fight panjang banget yang dipengenin sama Falcons. Wih, tapi bentar, ini Bucks ya yang udah mulai nyebrang kah tadi barusan? Ini nyebrang deh. Nyebrang, dan karena memang startnya ke orange, jadinya agak lumayan buang waktu nih dari Puyen. Wah, ini emang dengan tujuan dari Xbox Jungle ya, ingin mengimbangi aja. Aku lebih penasaran sama item pertamanya sebenarnya. Kayak, apakah Xbox-nya akan langsung War Axe atau jangan-jangan langsung ke Immortal? Langsung Immortal. Karena kalau aku pribadi di posisi kayak gini ya, Immortal first item juga nggak ada masalah, apalagi dengan adanya Luxia yang nanti akan mengganggu. Oke, kalau nanti info gak ada ya, ataupun mereka mendapatkan info nanti clickernya dari Sano ini udah gak ada ya, buset deh. Dihajar-hajarin itu. Yep. Oke, jadi untuk emblemnya juga masih dengan emblem fighter yang sekarang lagi laris manis untuk para gold laner. Master Assassin. Bukan Swift ternyata, dia bawa agility nih untuk Doom plus sprint. Agility ya? Ya, pakai sprint lagi. Jangan, baru kita ngomongin perdebatan soal Cloud itu bagusnya Purify, Cloud bagusnya Flicker. Tiba-tiba ada yang pakai spell lari kan? Yep. Makanya ya, aku merasa emang Cloud sangat masuk akal untuk di pick atas atau bahkan di first pick sekalipun, karena emang dia pakai lengkap. Yep. Dikejar kali ini, Boyet dengan level 4-nya mencoba untuk bisa mendapatkan lagi Karasin. Ada satu Cyclone Eye berhasil mendapatkan dilempar kali ini. Dengan Dart yang memang sudah di bawah. Oke, Dart ya, ini skin yang Dart ya. Ya. Oke. Expanding River kembali memanggil. Kafu. Sedikit memancing. Psikologis terus ya. Oke. Di sana coba lihat Xbox-nya menjadi orang terdepan. Bersiap mungkin kan Lasis. Dan ini sesaat lagi ternyata masih bisa ditahan dan Viraga Armor terpecah menjadi satu hal yang cukup berbahaya untuk mereka, namun untuk sekarang masih ada satu backup yang begitu baiknya. Ada satu PDS langsung dikeluarkan walaupun dari level seperti yang sudah dibuka, dan first blood kali ini menuju ke Black Sentence. Yep, dan Troll yang hilang ya. Benar. Benar. Dan yang tumbang adalah Troll. Spesifik. Hai. Wah, bahaya nih ya. Tapi Sanji sendirian? Oke, ini dia Lasin Sanity langsung dikeluarkan dari Sanji. Sanji terbakar. Naga Pramena. Wow. Iya. Hilang. Yep. Ini turtle-nya sebenarnya terbuka juga buat Black Sentence, tapi nggak mau mereka set up duluan kan? Yap. Ada Pedal Strike langsung dikeluarkan kembali. Sementara itu turtle-nya berhasil langsung diamankan kali ini oleh Boyet. Ya, mungkin harus saya thanks sedikit ya sama Sanji, walaupun mungkin di satu sisi tim Falcons juga harus sabar Habibi. Karena emang mau gimana pun, ya Hide on Bush selama dia punya Viraga Armor ya dia pasti bakal super strong. Dan Hylos, ya, ini adalah korban-korban dari apinya Xborg. Kasihan ya. Sini langsung flicker itu Kenapa? respon cepat. Harus daripada mengambil resiko ya. Dan kita lihat live handcam dari Boyet ya, dengan Baxia-nya juga. Setidaknya turtle yang didapetin sama tim Falcons ini membayarlah kerugian atas hilangnya 2 pemain dari tim Falcons tersebut. Boyet from Philippines. Tapi masih belum dapetin momentum ya, karena emang scene-nya tadi sempat kabur dengan flicker. Dan kayaknya udah mulai laris juga nih untuk Lightning Truncheon. Scene juga udah melirik item pertamanya menuju ke arah Lightning Truncheon. Jadi jangan kaget kayaknya kalau Kiminya tiba-tiba 2 tetes bisa hilang loh. Iya. Berbahaya banget tadi aja. Beberapa kali kita udah lihat Calvin 2 tetes udah sekarat gitu kan. Yap, karena kayaknya mau domi duluan ya buat Steffi. Jadi biarkanlah Shin-nya yang akan menjangkau lini belakang. Gak perlu front to back, outrange saja. Karena kan Kari sama Kimi range-nya gak ya Kimi masih lebih unggul jauh dari segi range dibanding Kari. Ya makanya kan dibilang ngomongin Parse, ini Parse juga bagus di sini. Karena emang bakal bebas banget di belakang untuk deal damage. Nah, Hide on Bush sih terutama. Dia nanti di setup objektifnya enak banget loh.
dengan item apapun nih, 3 item apapun, dia benar-benar bisa menguasai karena ya dari Baxianya dia bakal lebih mudah untuk ngasih baterai ke export. High loss-nya juga begitu karena semakin lama game berjalan, ya baterainya nanti yang akan ngebuat Viraga Armor-nya bisa online lagi. Oke, dan seharusnya juga ini War X ya yang akan diincar sama Hide on Bush untuk mencari sustainability dan Orochi. War X-nya udah selesai. Expanding River kembali terlihat. Udah mulai terjadi adanya keramaian di area turtle. Namun tim Falcons kembali mereka akan set up duluan. Yap. Sementara itu sekarang Orochi mundur sedikit dan Black Dragon Form langsung dikeluarkan pula. Di tempatnya berbeda, Hydon Bush masih belum melakukan pergerakan apapun apa tahu dia langsung dikeluarkan pula. Langsung saat itu digunakan untuk defend. Sementara sekarang masih dikejar pula dengan adanya Boy yang maju ke area terdepan dan mendapatkan langsung arah dari Orochi tanpa Viraga Armor. Hydon Bush benar-benar tersiksa. Wow, ini lagi-lagi ya Black Sentence. Mereka tadi udah dapetin keunggulan sampai 900.000. Tapi nggak terlalu banyak pergerakan yang mereka lakukan duluan dan Troll. Oke, ada Shin di bagian belakang diganggu oleh Troll. Tapi kali ini depannya berbeda. Wow, Doom mendapatkan momentum namun dibalaskan secara cepat. Ya, dan harusnya ini nggak akan menjadi sebuah bayaran buat Black Sentence ya. Tetap keunggulan secara pasti ini didapetin sama tim Falcons untuk sekarang. Lepas gitu loh pressure-nya tadi early yang dipegang sama Black Sentence kok. Ya, kalau aku rasanya emang gerakan yang bagusnya ada di Sano ya tadi ya. Dia sadar kalau misalkan top lane-nya dilepasin, jadi harus cari trade. Dan ternyata dia cukup, ya bisa bilang cukup inisiatif ya. Dia langsung menuju ke bottom lane. Karena lapu-lapunya juga dari Orochi tadi nggak dalam keadaan yang siap untuk melakukan sebuah defense. Tinggal mid-nya sih sebenarnya buat sekarang. Mid fight-nya akan seperti apa? Karena Cloud-nya dari tadi belum join team fight. Dan emang Cloud-nya masih lumayan jauh untuk mendapatkan Swift Trinity. Dia baru selesai dengan ada Demon Hunter Sword, tapi Demon Hunter Sword ini malah menurutku emang item yang paling dibutuhkan dalam kondisi draft tim Falcons yang memang super duper tebal di depan. Mungkin nanti bisa item keempatnya si Halberd duluan gitu ya baru Malphite Gun. Atau jangan-jangan dia mau ke Winter biar lebih balance. Jadi bisa Winter Blaze. Ada Blazing Duel langsung dikeluarkan pula sementara Flicker dari Sano masih bisa menyelamatkan dirinya. Yap, Blazing Duet sebenarnya bukan ngasih pressure, lebih ke clear juga Ya, di bottom lane. di tempat yang berbeda. Hydon Bush mau tidak mau, Last Insanity mode defense selamat. Dan ternyata dari tim Falcon nggak mengalami kesulitan ya untuk melepaskan Viraga Armor dari Hydon Bush dari tadi. Bahkan setup dari tim Falcons yang sangat-sangat sustain frontlinernya. Ini ngebuat dari Hydon Bush pun susah banget untuk main front to back pula. Wah, tapi ternyata Baxianya dimaksimalkan dengan baik nih. Oh ya, dia benar-benar tahu targetingnya ya. Pokoknya bonyokin high down boost dulu biar nanti dia tuh kalah terus objektifnya. Ini Pandora Strike langsung dikeluarkan pula Orochi. Sepertinya mereka tidak akan memberikan turtle ini ya, agar menjadi perfect turtle untuk tim Falcon. Namun barusan terlihat Orochi-nya mulai bergerak maju ke depan di mana Sano yang langsung dikejar. Tapi begitu menyakitkan pula damage yang diberikan apa Traum Guardian yang boneka di pintu turtle-nya. Sudah diambil perfect kali ini untuk tim Falcon. Dan sekarang pertempuran masih terus berlanjut. Coba lihat Boyetnya sangat-sangat fokus berdiri di bagian terdepan. Tapi untuk waktu yang singkat-singkatnya ada damage yang sangat besar yang masuk dan membuat SP-nya tersisa sedikit. Tapi Kevin double kill. Wow, dan bahkan keuntungannya juga banyak banget buat tim Falcons. Wow, mereka komit banget dan lagi-lagi ya lepas kontrol dari Black Sentence untuk objektif yang tadi udah mereka pegang duluan. Mereka nggak mau ngasih perfect turtle buat tim Falcons, tapi Buyet cukup tenang. Dia jalan kaki masuk retry on point, bro. Kalau aku sih malah bilangnya fokus dari Black Sentence emang terbagi menjadi dua sih. Kayak tadi kan kita udah lihat loh, Orochi-nya ngezoning 2 pemain, Kevin dan juga Sano. Tapi nggak ada yang follow sama sekali dan Federal Airset dari Sin juga nggak nyampe ke sana. Iya, otomatis ngebuat tim Falcons lebih leluasa untuk melakukan counter play-nya. Dan dengan ketenangan tadi kan kita juga bisa lihat tuh langsung retry dan dengan mudahnya bisa. Targeting udah oke ya buat Udah si oke. Orochi ya. Udah oke banget Orochi. Iya, langsung tempelin ke Sano dan Sano. Nah, tapi itu dia follow up-nya nggak ada. Mau targeting sendiri juga berat pastinya ya. Apalagi dalam keadaan yang sekarang lagi tertinggal. Sehingga damage dari Sano juga ya bakal masuk sebulat-bulatnya gitu. Bulan-bulan. Ya gimana? Ya, semua damage bakal masuk udah pasti. Semua pasifnya juga. True damage. Damage dalam itu. Oke, 4.200. Tim Falcons ya, mereka juga nggak mau yang terlalu terburu-buru. Mereka masih memaintain karena begitu krusialnya best of one series. 1-2 mistake ini bakal menjadi masalah besar pastinya. Sehingga ya, sekarang lagi main cukup disiplin sembari menunggu untuk Lord berikutnya akan segera muncul. Tapi hati-hati nih, kalau scaling nantinya Black Center juga mereka punya winning position. Tapi lihat bagaimana Hydon Bush. Oke. Nah sekarang Hydon Bush tanpa ada Viraga Armor kembali hancur seketika dengan begitu cepatnya kehilangan dari
Tika. Ya bahkan Kevin ini nggak tipikal yang nyari damage secara maksimal loh untuk dapetin Sky Piercers atau mau main damage yang lebih besar. Dia tetap ada glowing, ada bloodwing. Sustain Tifa yang ingin diincar. Ya, dia berperan benar-benar sebagai mid laner ya. Dan sekarang dia mau gangguin dunia kayaknya. Oke. Ada blazing duet langsung dikeluarkan guna untuk defensif dari Doom. Wow, itu bagus banget sih. Ini aku nggak ngerasa Hidden Bush kayaknya nyaman sih pakai export. Dari tadi dia dengan keberadaannya bisa banget untuk dicicil terus-terusan. Sekarang dari tim Falcons, mereka akan menunggu hadirnya Lord dari sisi mereka Jadi juga. diajar lagi dong ini tuh purple buff-nya. Oke. Buset. Entah itu retribution akan digunakan, tapi ada Fedora Strike guna untuk delay apapun yang akan dilakukan oleh pemain Falcon. Calvinnya concentrate bro. Udah nyari sustain dia. Dia nyari sustain kan. Karena dia tahu nih, wah lawannya Varsha. Varsha bisa menjangkau dia. Dia juga bikinnya Lightning dan juga Divine Glaive. Dia udah pasti bakal repot banget sih. Pemilihan yang bijaksana kah ini bro? Ya, wise banget sih pemilihan itemnya. Jadi dia tetap bisa memberikan efek Life Bane. Otomatis lapu-lapunya juga nanti udah pasti bakal rontok ketika mengeluarkan efek shield. Jadi ya menurutku emang harus Gatotnya sih yang naruh badan, bukan Head of Bush. Waduh, hilang lagi dong ini Braga Ramornya dan tidak ada lasisan Niti lagi. Namun coba lihat dua orang terdepannya kokoh. Kuat, tangguh. Yap, dan apa yang coba untuk dilakukan terus-menerus sama tim Falcons ini terlihat berhasil ya. Cukup flawless dengan traction pulse-nya. Even pun itu dari Hidden Bush yang ada di depan nggak segan-segan dengan adanya continuous damage bisa pecah secara cepat dari Binaga Armornya dan Lord. Sekarang sudah mulai coba untuk dikawal tim Falcons. Nyaman sih sebenarnya, masih aman banget. Kecuali emang Black Sentence lagi-lagi ya, mereka membiarkan exportnya yang ditabrak sama Baxia. Yap, dari bagian belakang ada sebuah tabrakan dan itu dia Last Insanity, tapi sepertinya targetingnya tidak terlalu baik. Dengan ada Immortal tadi sepertinya udah didapatkan, namun tuh sekarang coba lihat. Hide on Bush-nya, kehilangan dari Immortal, siapa tuh bisa membantu rekan-rekannya kembali. Tapi Boyan lain menjadi korban dan Sano beserta rekan-rekannya harus mundur. Yap, komit ya yang dilakukan oleh Black Sentence untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Mereka balik tabrak dan akhirnya Boyet yang tumbang. Kalau memang mau dibawa ke arah late game, Prof, ini apakah yang akan bisa dilakukan oleh Black Sentence? Oh, udah pasti ya, bisa mengacak-acak lini belakang juga nih, lapu-lapu Cloud. Tapi jujur ya, dari tadi berapa kali kita melihat ini Hide on Bush tertangkap terus nih sama Baxia Shield United. Padahal itu udah job desk dari Steffi. Itu kayak gak boleh loh untuk Hide on Bush yang langsung berhadapan sama Baxia di momen seperti ini yang terlalu early game. Karena udah pasti Baxia-nya bakal enak banget buat bisa menghancurkan Viraga Armor. Tapi perlu diingat nih, ini timing yang tepat banget nih untuk melakukan Fight Lord untuk tim Falcons. Sebelum nantinya, Immortalnya bakal balik lagi dari Hide on Bush. Karena kalau Immortalnya udah aktif lagi, wah ini Hide on Bush bakal susah banget nih buat bisa ditumbangkan. Nah, mungkin mentok-mentok ya harus ada Sanji dulu ya, tapi sayang nggak sih kalau Sanjinya nggak ke belakang gitu. Sin adalah salah satu yang mungkin harus jadi korban dari kekejaman Black Dragon Form. Black Dragon Form udah pasti ya jadi masalah buat hero-hero yang kalau lagi ultimate itu steady. Agak berat pastinya, cuman Black Sentence sedang mencoba untuk nge-drag game ini semampu mereka untuk bisa mendapatkan item power spike-nya tentunya. Apalagi ya potensi untuk split juga kan ini bisa dimainkan juga nih oleh Duke dengan Cloud. Tapi Lord sekarang sudah mulai dicicil oleh tim Falcon. Sano selesai dengan Malefic Gun dan bahkan Kavini udah punya Divine Glaive. Ini Hidden Bush ditabrak lagi nih. Diajar lagi Hide on Bush-nya. Dia dari Immortal dan itu dia Last Insanity. Ya kan? Gak boleh dia loh yang terima Baxia Shield United. Iya, dan sayang banget gitu untuk Last Insanity dikeluarin hanya untuk defense. Iya, harus Steffi, benar-benar harus Steffi loh. Steffi-nya baru maju. Oke, Glorious Pathway langsung mengarah ke Shin. Dimana Shin pun sekarang dengan Wings by Wing akan pergi ke arah mana. Tapi masih ada Sanji, Fedora Strike. Mereka harus berhati-hati, ada lompatan tadi, Freeze Dive. Namun depan berbeda, Fatro Guardian. Tapi masih langsung disambut lagi oleh Boyan. Hanya saja depan berbeda Sanji menjadi korban. Steve-nya menghilang. Tapi ada satu space yang terbuka. Hanya saja tidak bisa dipaksakan. Doom dikejar-kejar. Ya tadi Boyetnya bagus banget, dia nungguin AOG-nya. Steffi melandas sih. Iya. Langsung ditabrak di situ. Oke, dan Lord sekarang sudah mulai muncul dari sisi tim Falcons. High ground harusnya dari Black Sentence masih cukup oke loh. Ada Varsha, ada X-Board-nya juga, dan bahkan Cloud ini akan sangat bisa membantu untuk clear cepat, Prof. Ya nggak boleh lama-lama sih intinya dari tim Falcons. Tapi semakin late game juga akan semakin lebih menarik. Oke. Pede juga sih di situ ya. Memang harus ya sih. Iya, biar nggak 100% darahnya. Cuman masalahnya sekarang Lordnya hadir, tapi Fedora Strike udah keluar juga di situ tadi. Sanggup kayak yang lain nih nampung di sini nih. Sanggup. Ada ekspor Papulung, tenang aja. Di api soalnya. Api.
dibakar lagi ya kan nih, jadi kuda bakar kabur. Wait, Wait, cuek aja ini sama-sama segan ya untuk memakan satu sama lain. Tapi tim Falcons mereka gak akan ngedorin serangan, ternyata mereka bakal ngasih pressure lagi. Yap, ada satu glorious pathway. Fedora strike, masih Zanetti. Akan kemana arah perginya Boyan? Padahal sudah dengan ada satu blazing dot, tapi damage tadi belum bisa menembus. Masuk jauh ke dalam airspeed dimiliki oleh Boyan. Dan Iron Bush tertangkap basah. Selesai. Walaupun memang akhirnya Sanji tumbang ya, tapi ini lumayan krusial. Black Sentence, mereka kehilangan dua sosok frontline mereka, Iron Bush, Orochi yang menjadi korban, dan sekarang ada Wave Minion akan dihantarkan. Oke, sementara sekarang Boyet ya udah merasakan bagaimana sakitnya damage tadi bisa dikeluarkan oleh Doom. Tapi di mana berbeda, apa yang terjadi mana Steve-nya pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Sano mendapatkan free hit dengan begitu nikmatnya. Speedy Like Will diaktifkan, masuk semuanya. Oke, hanya menyisakan Shin dan Doom saja kali ini. Apakah Black Sentence mereka bisa bertahan, tapi tim Falcons mereka akan coba tabrak lagi kah? Ya masih ada Orochi, siap lompat ke arah depan. Brave Fighter ya. Menjadi sebuah hal dan menjadi pagar baru untuk Black Sentence. Tim Falcons mereka bermain cukup hati-hati dan juga disiplin. 3 base turret yang hancur itu udah membuat mereka cukup hampir 10.000 sekarang gapnya. Magabe. Wah, jujur tadi targeting mereka ke arah dari Baxi ini kayaknya agak sedikit tidak wise ya. Karena aku merasa tadi kan keluarnya Blazing Duet, terus juga ada Last Insanity, dan targetnya adalah Boyet. Boyetnya juga sekarang udah punya Wither loh. Jadi dia udah bisa menghindar dari semua dealing damage yang diberikan. Dia punya Guardian Helmet, dia juga punya Blade Armor untuk menjawab bagaimana basic attack dari Cloud-nya. Jadi ya menurutku harus lebih mempertimbangkan targetingnya sih dengan keunggulan gold yang didapatkan sama tim Falcons. Dan emang Black Sentence perlahan-lahan punya damage, tapi harus dipertimbangkan juga jangan sampai nanti damage-nya dibuang ke orang yang tidak seharusnya mendapatkan damage tersebut gitu. Ya, ini bahaya juga nih, Kavin ini udah Holy Crystal lagi. Tidak tersentuh sama sekali untuk Kavin dan Sano yang berperan besar sebagai damage dealer. Tapi Steffi mencoba untuk membuka vision-nya. Gak bisa ya, kayaknya agak sedikit susah. Tapi Black Sentence kayaknya mau coba untuk fight. Oh, di belakang. Oke, dari belakang sendirian Boyet. Akankah menjadi satu hal yang begitu baik, tapi Shin dia down. Menjadi sebuah impact begitu luar biasa untuk tim Falcon. Hanya saja untuk sekarang Orochinya down. Stepnya dikejar. Iron Bush-nya kehilangan seluruh SP yang dia miliki. Dengan Immortal yang terpecah. Dan selesailah sudah. Dunia bola selejap. Double kill dilakukan oleh Sanji. Bahkan untuk kali triple kill. Dan base-nya pun selesai 17 menit saja. Tim Falcon. Yes, dan tim